بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. إلى أن قال ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نديج. Nabi melihat ada satu kaum dalam perjalanan Isra-nya itu aneh perilaku mereka. Di hadapan mereka ada kuali, ya, pilihannya daging segar, lezat, daging busuk, ya, bau amis busuk, tetapi kemudian mereka memilih yang busuk dan membiarkan yang segar. Faqala, maka bertanya Nabi, apakah ini wahai malaikat Jibril? Qala, menjawab malaikat Jibril, ini laki-laki. Jadi di antara kaum itu ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan. Ini yang laki-laki dari umatmu, ya Rasulullah. Ini umat Nabi Muhammad ternyata. Ada umatmu itu indahu, di sisinya, istri yang halal atau wanita yang halal atau ibah yang baik. Kemudian mendatangi siapa rajul itu, imra'atan khabithatan, perempuan buruk yang bukan istrinya, lalu bermalam di sampingnya, di sisinya, bermalam dan seterusnya, hatta yusbiha, kemudian sampai pagi dengan segala perbuatan buruknya. Wal mar'ah, dan perempuan dari samping suaminya itu yang halal yang baik, fatati, kemudian mendatangi al mar'ah itu laki-laki yang buruk yang bukan suaminya, kemudian bermalam siapa al mar'ah itu, wanita itu yang sudah bersuami, ma'ahu, bersama laki-laki lain yang buruk itu, hatta tusbiha, sampai pagi. Jadi ini gambaran orang yang berzina seperti memilih daging busuk, sementara dia punya di depannya itu tersedia daging yang lezat segar, tapi enggan, tidak mau. Summa ata ala khashabatin ala tariqi, kemudian Nabi datang menjumpai kayu di tengah jalan, ya. Jadi ada orang dengan pakaiannya, setiap kali melintas di situ pasti kayu ini merobeknya, di kayu yang menghalangi jalan. Faqala, maka bertanya Nabi, ma hadza ya Jibril, apakah ini wahai malaikat Jibril? Qala, menjawab malaikat Jibril, ini adalah perumpamaan beberapa kaum dari umatmu yang duduk di tengah jalan kemudian memotongnya. Ini pembegal, ya, yang memotong jalan lalu merampas harta orang, bahkan raja tega bisa sampai membunuh, ya, mengalirkan darah. Atau di sini makna yang lain, ya. Saya mendapatkan keterangan bahwa quta'ut thariq itu ada yang secara hakiki pembegal jalan yang sering membunuh orang untuk merampas harta benda. Tapi ada juga quta'ut thariq yang memutus jalan orang pada Allah. Ada orang ingin berbuat baik dihalang-halangi, itu termasuk quta'ut thariq, fikhalan. Wa ta'ala, kemudian membacakan malaikat Jibril atau Nabi, ya, wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Membacakan ayat wala taq'udu, dan janganlah duduk kamu sekalian, bi kulli siratin, di setiap jalan, tu'iduna, yang kalian membuat takut, menakut-nakuti, wa tasudduna an sabilillah, dan menghalangi kamu sekalian dari jalan Allah. Suratul A'raf ayat 86. Maka kiaskanlah dengan situasi ini, kondisi ini, orang yang menghalangi orang lain menuju kebaikan. Kemudian wara'a rajulan yasbahu fi nahrin min damin. Nabi melihat seseorang berenang-renang fi nahrin, di sungai darah. Bayangkan seperti apa sungai mengalir deras, tapi ini warna merah dengan anyir darah yang amis antem itu. Dilempari batu. Jadi dia berenang-renang di sungai itu, lalu dilempari batu sampai tenggelam, sampai dia menelan air sungai itu, tenggelam, lalu tersedak minum air sungai darah itu. Faqala, maka bertanya Nabi, ma hadza ya Jibril, apa ini wahai malaikat Jibril? Qala, malaikat Jibril menjawab,
hadza mathalu akilir riba. Ini adalah perumpamaan pemakan riba. Jadi orang yang makan riba, ini perumpamaan orang yang berenang-renang di sungai darah, lalu timbul tenggelam sambil meminum airnya yang amis, anjir darah itu. Summa ata ala rajulin, kemudian Nabi datang menjumpai seseorang, sungguh atau benar-benar mengumpulkan seikat kayu bakar yang tidak mampu memikulnya, sedangkan dia menambah pikulan atau beban kayu itu. Sudah memikul seikat kayu bakar, masih ditambah lagi, ditumpuk lagi sampai tidak mampu memikulnya dan terus ditambah. Faqala, maka bertanya Nabi, apakah ini wahai malaikat Jibril? Berkata atau menjawab malaikat Jibril, ini adalah seseorang dari umatmu yang ada di sampingnya titipan amanah orang banyak yang dia tidak mampu melaksanakannya. Wa yuridu ayyatahammal 'alaiha, dan berkeinginan untuk memaksa memikulnya, terus maksa untuk memikulnya padahal tidak mampu. Karena rakus dengan jabatan, rakus dengan amanah. Dia ingin mengoleksi jabatan-jabatan di berbagai bidang, padahal dia sudah tidak mampu. Wa ata'ala qaumin tuqradu alsinatuhum, dan Nabi mendatangi suatu kaum tuqradu yang digunting alsinatuhum, lidah mereka itu, wa shifahum, dan bibir mereka dengan gunting min hadid, dari besi. Setiap kali digunting kembali semula, digunting lagi kembali semula untuk merasakan sakit pedihnya digunting lagi. Tidak ada kesempatan sejenak pun, tidak ada waktu kosong dari mereka. Ya, bahkan untuk bernafas lega pun sejenak tidak ada. Terus bertubi-tubi, tumbuh lidah bibir lagi digunting, tumbuh lidah bibir lagi digunting, begitu seterusnya, sehingga kesakitannya bertubi-tubi. Faqala, maka bertanya Nabi, man haula'i ya Jibril, siapakah mereka wahai malaikat Jibril? Qala, menjawab malaikat Jibril, haula'i khutaba'ul fitnati, mereka adalah para pengkhutbah fitnah, provokator ya, berceramah tapi isinya fitnah. Khutaba'u ummatika, para pengkhutbah umatmu. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka berkata apa yang tidak mereka kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka para santri ketika harus menyampaikan ilmu, upayakan apa yang disampaikan itu sudah pernah dilakukan walau satu kali, sebagai sedekahnya atau zakatun ilmi. Setidaknya pernah mengamalkan dengan niat, saya bayar zakat ilmu saya. Ketika dia menyampaikan ilmu ini kepada orang lain, dia sudah pernah mengamalkan. Terhindar dari yaquluna ma la yaf'alun. Jangan terkecoh juga oleh bisikan setan. Kamu itu jangan ceramahlah, tidak usah ngajar. Diam saja. Kenapa? Khawatir kena ayat yaquluna ma la yaf'alun, berkata apa yang tidak dilakukan. Maka harus mengamalkan ilmunya, tapi dengan siasat strategi, lakukan walaupun sekali niat zakatun ilmi, lalu sampaikan kepada orang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.